Pasca melahirkan, nama Tengku Dewi hingga kini masih ramai diperbincangkan oleh halayak luas. Bagaimana tidak, di tengah hubungan rumah tangganya yang saat ini sudah berada di ujung tanduk, Tengku dan Andrew justru dikaruniai anak kedua berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Zea Savannah Love. Meski begitu, Tengku Dewi menyatakan jika di tengah proses kelahirannya, Andrew Andika justru sama sekali tidak membantu finansialnya. Akan tetapi, Tengku Dewi bisa bernafas lega setelah ia dibantu Dr. Richard Lee yang membiayai persalinan yang nominalnya mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, Dr. Richard Lee mengaku ia mengeluarkan uang cukup besar untuk membantu biaya persalinan sahabatnya itu. Dr. Richard Lee sendiri mengaku mau membiayai persalinan Tengku Dewi lantaran dirinya merasa iba dengan kondisi Tengku Dewi yang saat ini tengah terpuruk. Gara-gara anak saya lahiran mulai membuka komunikasi, blog udah mulai dibuka. Kayaknya gara-gara Dr. Richard Lee juga sih ya, mempersatukan ya dok ya. Kayak gitu, tapi memang semua proses masih berjalan ya. Dicarikan rumah sakit, disupport, dibayarin, saya tinggal duduk manis. Awalnya Dewi ya, pengennya ya kita sama-sama tahu lah ya ceritanya Dewi ya, bagaimana ya, mungkin adalah suatu hal yang gak enak ya, disakiti pada saat lagi hamil, pada saat melahirkan, pada saat punya anak ya pasti gak enak, dan pengennya comeback lebih cepat ya, pengennya comeback setelah lahiran, pengennya cepet cantiknya. Konsultasi dengan saya bilang zaman sekarang sudah canggih ya. Jadi sekarang kita bisa mempercepat cantiknya. Jadi sudah selesai nih habis lahiran, bisa cepet langsung balik gadis nih. Cantik, langsing, bagus lagi. Memang nggak cukup kalau cuma dari klinik kecantikanku saja. Makanya aku bilang bisa nih dari lahir, kita kerjasama dengan temanku, dokter juga. Ada beberapa yang kita bisa modifikasi di sini. Sehingga nanti sudah selesai, modalnya sudah lebih bagus. Sehingga pada waktu pindah ke klinikku nanti, akan lebih mudah perawatannya. Jadi kayak 3-5 bulan setelah lahiran nanti udah cantik lagi, sudah balik lagi seperti gadis lagi. Karena kan ya kita tahu ya masalah Dewi pasti butuh kepercayaan diri, pasti butuh memulai hidup yang baru ya. Semangat baru ya. Semangat baru ya. Saya coba support itu. Tanggal 31 kemarin lahiran aku anak kedua pukul 7.26. Alhamdulillah semuanya lancar, berjalan lancar. Anak perempuan, beratnya hampir 3,5 kilo. Prosesnya juga cepat sama dokter Bram. Dan ada dokter Richard Lee juga yang mendampingi ya. Tapi nggak di ruang operasi ya, maksudnya mendampingi pada saat itu. Semuanya berjalan lancar dan alhamdulillah sekarang recovery-nya juga udah enak banget. Udah bisa jalan juga di hari pertama setelah operasi jam 7:30 operasi, jam 3 sore aku udah bisa jalan. Namanya Zea Savannah Love ya, Zea itu artinya sumber cahaya. Berharap banget Zea menjadi sumber cahaya dalam kehidupanku yang agak gelap ya belakangan ya. Savannah itu artinya kayak padang pasir, Love artinya cinta. Zea Savannah saya, Love kebetulan ada andil papanya juga dari lama, tapi udah saya masukin aja lah ya. Kan waktu operasi aku nggak ketemu kan, bener-bener dia datang buat ngazanin anaknya, skin to skin, terus dia pulang. Nah kan di sini udah mulai ada gimana ya, mungkin dia waktu pas anaknya lahir mungkin sedih juga kali ya, jadi malamnya sempet mampir sama mertua, dateng, nggak ngomong apa-apa, dan aku juga nggak perlu menjelaskan apa-apa, cuma dia kayak gimana tadi lahirannya semuanya lancar segala macam. Iya tadi ada siapa aja, ada dokter Richard juga. Oh iya ya, dia ya kita masih kaku juga kali ya, karena setelah berbulan-bulan tuh nggak komunikasi, memang jujur jadi komunikasinya tuh pas lahiran kemarin aja. Permintaan maaf secara personal enggak, tapi sebelum anak yang kedua ini lahir dia sudah mencoba usaha ke keluarga, sahabat-sahabat untuk dia pengen mengazankan anak aku gitu. Pengen seenggaknya kalau misalnya ibunya nggak mau ketemu nggak apa-apa, tapi saya pengen ada buat anak saya gitu. Dia ada omongan seperti itu sih. Proses perceraian antara Andrew Andika dan Tengku Dewi hingga kini masih berlangsung.
Bahkan keduanya sudah menjalani beberapa kali sidang, akan tetapi hasilnya masih saja nihil. Namun, pihak Tengku Dewi sendiri baru-baru ini menguak beberapa kejanggalan dalam sidang cerai kliennya. Dalam e-court di laman Pengadilan Agama Cibinong telah tercantum amar putusan bahwa gugatan cerai tersebut telah dicabut oleh penggugat yakni Tengku Dewi. Minola Sebayang selaku kuasa hukum dari Tengku Dewi pun menegaskan bahwa tidak ada pencabutan gugatan, baik formal maupun informal kepada Pengadilan Agama Cibinong. Begitupun juga dengan apa yang diucap oleh Tengku Dewi yang menyatakan jika dirinya kekeh ingin berpisah dari Andrew Andika. Proses tetap berjalan segala macam, tapi saat ini fokus saya adalah saya lagi bahagia untuk kelahiran kedua anak saya nggak ada fokus untuk yang memikirkan hubungan sih. Jadi lebih untuk kedepannya bagaimana dan anak saya aja. Gitu. Akte lahir tetap, jadi akte lahir itu tetap kedua orang tuanya ada. That's why aku berpikir gimana ya, maksudnya anak aku tuh jangan sampai kekurangan satu apapun. Makanya papa mamanya namanya binti segala macamnya itu masih ada. Kalau dari Tengku Dewinya itu kan masih tetap ingin gugatan cerainya itu dilanjutkan, ya. Hanya saja memang ada sedikit masalah kemarin di sidang ketiga itu karena isunya kan Tengku Dewi mencabut gugatan, ya. Jadi kami perlu tegaskan sampai hari ini Tengku Dewi tidak pernah mencabut gugatan baik secara langsung maupun melalui kami sebagai kuasa hukumnya, ya. Memang di saat sidang ketiga itu ada arahan-arahan, ya, ada masukan-masukan, ada saran-saran dari majelis hakim. Tapi saran-saran itu kan sifatnya personal, ya, karena bicara mengenai masalah rasa kemanusiaan dan hal-hal yang lainnya. Nah, karena ini adalah proses hukum, sebaiknya sih memang pertimbangan-pertimbangan yang melandasi suatu saran, satu keputusan itu kan haruslah dilandaskan kepada aturan hukum. Ya, karena majelis hakimnya juga menurut rekan kita yang sidang pada waktu itu tidak menyatakan ada suatu kesalahan secara hukum kalau wanita yang sedang hamil itu mengajukan gugatan. Nah, cuma lebih kepada pertimbangan kemanusiaan. Jadi itulah yang menjadi pertimbangan dari Tengku Dewi, dan Tengku Dewi memang meskipun tidak buru-buru tapi tetap ingin gugatan itu diproses, ya. Dan dari staf kami yang sidang pada waktu itu juga tidak pernah mengatakan melakukan pencabutan gugatan baik secara lisan maupun tertulis, apalagi kita tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan gugatan. Dan Dewi juga pada waktu persidangan tersebut juga tidak menyatakan dengan tegas. Dan hari ini juga Dewi sudah mengirimkan surat kepada kantor kami agar proses hukumnya terkait dengan masalah gugatan perceraiannya itu bisa dilanjutkan.